Sore itu langit kampung tampak redup, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Jalan tanah di depan rumah Darto masih basah oleh gerimis siang tadi. Bau tanah lembab bercampur dengan asap kayu dari dapur-dapur warga yang mulai menyiapkan makan malam. Darto duduk di bangku kayu depan rumahnya, menatap jalan yang sepi. Sesekali ada motor lewat, meninggalkan suara yang cepat hilang di telan angin. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan, seolah saling menjawab tanpa benar-benar mendengar. Sudah 2 minggu sejak ia pulang dari kota. Pabrik tempatnya bekerja selama belasan tahun tutup tanpa banyak penjelasan. Mesin-mesin berhenti, orang-orang dipulangkan, dan gaji terakhir terasa seperti ucapan perpisahan yang dingin. Darto tidak membawa apa-apa selain pakaian dan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah, Rini sedang menanak nasi. Suara tutup panci beradu pelan, sesekali terdengar sendok menggores dasar wajan. Kehidupan tetap berjalan, meski terasa lebih pelan, lebih berat. "Mas, sudah mau maghrib?" Suara Rini terdengar dari dalam. Darto tidak langsung menjawab. Ia masih menatap jalan, seolah berharap sesuatu datang, meski ia sendiri tidak tahu apa. "Mas," Rini memanggil lagi, kali ini lebih pelan. "Iya," jawab Darto akhirnya, tanpa menoleh. Azan maghrib mulai berkumandang dari musola ujung gang. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk mengisi ruang-ruang kosong di antara rumah-rumah. Beberapa warga mulai keluar, berjalan pelan dengan sarung dilipat rapi. Di pos ronda, 2 orang bapak masih duduk, mengobrol setengah serius. Darto berdiri, tapi langkahnya tidak langsung menuju tempat wudhu. Ia menoleh ke belakang rumah ke arah tanah kosong yang berbatasan dengan sawah. Rumput liar tumbuh tidak teratur, beberapa bagian terlihat lebih gelap karena sering tergenang air. Dulu tempat itu hanya halaman biasa, tidak pernah benar-benar diperhatikan. Sekarang, entah kenapa, ia sering memandang ke sana, seperti ada sesuatu yang menunggu. Malam datang pelan-pelan di kampung itu. Tidak ada lampu jalan yang terang, hanya beberapa lampu rumah yang menyala redup. Suara jangkrik mulai mendominasi, diselingi sesekali suara katak dari arah sawah. Setelah makan malam sederhana, Darto kembali duduk di depan rumah. Kali ini ditemani segelas teh yang sudah mulai dingin. Rini duduk di sampingnya. "Kita harus mulai mikir, Mas," katanya pelan. Darto tidak menjawab. "Uang sisa cuma cukup buat beberapa minggu. Utang koperasi juga belum lunas." "Aku tahu," potong Darto singkat. Suasana kembali hening. Hanya suara angin yang menggerakkan daun pisang di samping rumah, menghasilkan bunyi gesek yang lembut tapi panjang. "Ada Pak Hadi tadi siang. Katanya sekarang banyak yang coba ternak ayam boiler. Cepat panennya." Darto menghela napas. "Ternak butuh modal. Kita masih punya sedikit, sama pinjaman lagi mungkin bisa mulai kecil dulu." Darto menunduk, memandangi tangannya sendiri. Kasar, penuh bekas kerja. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tangannya tidak cukup kuat untuk menahan keadaan. "Kalau gagal?" tanyanya pelan. Rini tidak langsung menjawab. Ia masih menatap jalan, seolah berharap sesuatu datang, meski ia sendiri tidak tahu apa. "Kalau tidak dicoba, kita sudah gagal duluan." Kalimat itu sederhana, tidak keras, tapi cukup untuk membuat Darto terdiam lebih lama. Malam semakin larut. Satu persatu lampu rumah mulai padam. Hanya beberapa yang masih menyala, termasuk rumah Darto. Ia belum juga tidur. Dari jendela kamar, ia bisa melihat samar-samar bagian belakang rumah. Cahaya bulan yang tertutup awan membuat semuanya terlihat abu-abu. Tidak jelas, tapi cukup untuk dikenali. Tanah kosong di belakang rumah tampak lebih luas di malam hari, lebih sunyi. Darto berdiri di dekat jendela, memperhatikan tanpa tujuan pasti. Angin malam masuk pelan melalui celah, membawa bau sawah yang basah dan sedikit anyir. Lalu ia mendengar sesuatu, sangat pelan,
seperti langkah ringan di atas tanah. Darto mengkerutkan kening. Ia menahan napas mencoba memastikan. Tidak ada apa-apa. Hanya jangkrik, hanya angin. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran yang tidak perlu. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun saat ia hendak menutup jendela, suara itu muncul lagi. Sekali, pelan. Seperti ada yang berjalan lalu berhenti. Darto tidak membuka jendela lebih lebar. Ia hanya berdiri diam, mencoba melihat lebih jelas ke arah belakang rumah. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon dan rumput yang bergerak pelan. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara lagi. Akhirnya, Darto menutup jendela dan menarik tirai tipis. Ia berbaring di kasur menatap langit-langit yang gelap. Di sampingnya, Rini sudah tertidur. Darto memejamkan mata tapi tidak benar-benar tidur. Pikirannya dipenuhi banyak hal, utang, pekerjaan, masa depan anaknya. Dan entah kenapa, tanah kosong di belakang rumah itu. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, muncul satu pikiran yang tidak bisa ia abaikan. Mungkin tempat itu bisa digunakan. Mungkin itu awalnya. Di luar angin kembali berhembus pelan. Dan dari arah belakang rumah, di antara suara jangkrik yang tidak pernah berhenti, seolah ada sesuatu yang ikut mendengar. Diam. Menunggu. Pagi di kampung selalu datang lebih cepat dari kesiapan manusia. Saat langit masih berwarna abu pucat, suara ayam sudah bersahutan, disusul langkah-langkah warga yang mulai beraktivitas. Ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada juga yang sekadar menyapu halaman sambil bertukar kabar. Darto sudah berdiri di belakang rumah sejak matahari belum sepenuhnya naik. Tanah kosong yang semalam hanya ia pandangi, kini terlihat lebih jelas. Tidak terlalu luas, tapi cukup untuk membuat sesuatu berdiri di atasnya. Ia menancapkan cangkul ke tanah, mencoba meratakan permukaan yang tidak rata. Tanahnya lembek, bekas hujan kemarin masih terasa. Setiap kali cangkulnya masuk, terdengar suara basah yang dalam, seperti tanah itu menyimpan air lebih banyak dari yang terlihat. Rini keluar membawa 2 gelas teh hangat. Dari pagi sekali, katanya sambil meletakkan gelas di atas batu. Darto hanya mengangguk. Napasnya sedikit berat, tapi wajahnya menunjukkan tekad yang belum ia rasakan beberapa hari terakhir. Kita mulai dari kecil saja, ucapnya. Yang penting jalan dulu. Rini tersenyum tipis. Tidak banyak bicara, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia setuju. Pembangunan kandang dimulai hari itu. Bambu-bambu didapat dari kebun milik Pak Hadi, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari situ. Ia membantu memotong dan mengangkut, sambil sesekali memberi saran. Jangan terlalu rendah, nanti pengap, katanya sambil mengikat bambu dengan tali plastik. Ventilasi harus bagus, ayam boiler gampang stres. Darto mengangguk, menyimak dengan serius. Ia belum pernah benar-benar mengurus ternak seperti ini. Semua terasa baru, tapi juga terasa seperti satu-satunya jalan yang tersisa. Beberapa warga lain ikut memperhatikan. Ada yang membantu, ada juga yang hanya berdiri dari jauh, tangan di belakang punggung memperhatikan dengan diam. Tanah belakang itu dulu sering tergenang ya, celetuk seseorang. Iya, bekas aliran air dari sawah, jawab yang lain. Ya hati-hati saja, tempat lembab kadang beda rasanya. Kalimat itu tidak dilanjutkan. Mereka tertawa kecil seolah hanya bercanda. Darto mendengarnya, tapi memilih diam. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya. Menjelang sore, rangka kandang mulai terbentuk. Sederhana, beratap seng bekas dengan dinding dari anyaman bambu. Lantainya dilapisi sekam padi yang baru saja diantar dari penggilingan. Saat pertama kali menginjakkan kaki ke dalam kandang, Darto merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, hanya sunyi. Padahal di luar masih ramai. Suara orang, suara motor, bahkan suara anak-anak bermain masih terdengar. Tapi di dalam kandang, suara-suara itu seperti tertahan, menjadi lebih jauh. "Mas," Rini memanggil dari luar. "Sudah cukup hari ini." Darto menoleh lalu keluar perlahan. Saat ia melangkah keluar, perasaan itu hilang begitu saja.
Ia tidak membicarakannya pada Rini. Di dalam kamar, ia berbaring dengan mata terbuka, menatap gelap. Sementara di luar, kandang itu berdiri diam. Lampunya masih menyala. Dan di antara bayangan bambu dan sekam yang belum tersentuh, seolah ada sesuatu yang sudah lebih dulu menempati ruang itu. Menunggu dengan sabar. Pagi itu, kandang tidak lagi kosong. Ratusan anak ayam berwarna kuning pucat memenuhi lantai sekam. Suara mereka bersahutan, kecil, rapat, seperti riak yang tidak pernah berhenti. Bau khas kandang mulai terasa, campuran hangat antara pakan, sekam, dan napas hidup yang terus bergerak. Darto berdiri di depan kandang dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada harapan di sana, sederhana tapi cukup untuk membuat dadanya terasa lebih ringan. "Pelan-pelan saja, Mas," kata Rini dari sampingnya. "Yang penting dirawat dulu." Darto mengangguk. Ia masuk ke dalam kandang, melangkah hati-hati agar tidak menginjak anak-anak ayam yang bergerak ke segala arah. Tangannya mengambil pakan, menaburkannya perlahan. Ayam-ayam itu langsung bergerak mendekat. Cepat, serempak. Untuk sesaat Darto tersenyum. Pagi itu datang dengan rasa lelah yang belum sempat hilang. Darto tidak benar-benar tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, suara dari arah kandang seperti masih tertinggal di telinganya. Pelan, tapi terus ada. Saat akhirnya langit mulai terang, ia justru merasa semakin berat. Di belakang rumah, kandang terlihat seperti biasa. Tidak ada perubahan yang mencolok. Ayam-ayam masih bergerak, masih makan, masih bersuara. Tapi saat Darto masuk ke dalam, ia langsung tahu. Ada yang mati lagi. 4 ekor, tergeletak di sudut yang berbeda. Tidak berdekatan, tidak seperti terserang sesuatu secara bersamaan. Lebih seperti dipilih satu persatu. Darto mengangkat salah satunya. Tubuhnya masih hangat. Ia menelan ludah. "Mas," suara Rini terdengar dari belakang. Darto tidak menoleh. Nambah lagi. Rini terdiam. Ia tidak masuk ke dalam kandang, hanya berdiri di pintu, seolah ada batas yang tidak ingin ia lewati. "Ini tidak biasa," katanya pelan. Darto tidak menjawab. Ia membawa bangkai ayam itu keluar, lalu menguburnya di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tanah di sana mulai tampak lebih gelap dari sekitarnya. Siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Udara seperti diam, tidak ada angin, bahkan daun-daun pisang di samping rumah terlihat kaku. Darto duduk di bawah pohon, memandangi kandang dari jauh. Tangannya kotor tanah, kukunya masih menyisakan sisa sekam. Ia mencoba mengingat kembali semua yang sudah ia lakukan. Pakan tidak berubah, air bersih, kandang rutin dibersihkan. Tidak ada yang salah. Seharusnya tidak ada yang salah, namun kenyataannya tetap terjadi. Langkah kaki pelan terdengar dari depan rumah. Seseorang datang tanpa suara kendaraan. Darto menoleh. Seorang laki-laki tua berdiri di sana. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, sarung dililit rapi. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak sering terlihat. Orang-orang biasa memanggilnya Pak Wiryo. "Lagi mikir?" tanyanya pelan. Darto berdiri, sedikit kaget. "Oh, Pak, silakan duduk." Pak Wiryo tidak langsung duduk. Ia justru menatap ke arah kandang. "Sudah berapa yang mati?" Darto terdiam sejenak. "Lumayan," jawabnya singkat. Pak Wiryo mengangguk pelan, seolah sudah tahu. "Kadang bukan soal cara rawatnya," katanya. Darto menatapnya, mencoba memahami maksudnya. "Maksudnya, Pak?" Pak Wiryo akhirnya duduk di bangku kayu. Tempat itu, ia menunjuk ke arah kandang. Tidak selalu kosong, meski kita lihat kosong. Angin pelan berhembus membawa bau tanah yang kering. Darto tidak langsung menanggapi. Ia tahu pembicaraan seperti ini sering muncul di kampung. Tapi kali ini terasa berbeda. Lebih dekat, lebih nyata. "Saya cuma mau usaha, Pak," katanya akhirnya. Pak Wiryo senyum tipis. "Semua orang juga begitu."
Hening sejenak. Suara ayam dari kandang terdengar samar, seperti dari jauh. Kalau memang mau jalan lebih cepat, kata Pak Wiryo, kadang ada cara lain. Darto menegang sedikit. Ia tidak menjawab, tapi matanya tidak lepas dari wajah lelaki tua itu. Tidak susah, kata Pak Wiryo pelan. Tidak perlu yang macam-macam. Apa? Tanya Darto, hampir tanpa suara. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah kandang lagi, lalu kembali ke Darto. Hanya perlu memberi izin. Izin? Pak Wiryo mengangguk. Supaya yang tidak terlihat tidak mengganggu, bahkan bisa membantu. Darto menelan ludah. Caranya? Pak Wiryo senyum tipis lagi, tapi kali ini lebih samar. Nanti malam, setelah Isya. Sejak percakapan itu, waktu terasa berjalan lebih lambat. Darto mencoba tetap beraktivitas seperti biasa, membersihkan kandang, memberi pakan, mengecek air. Tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Setiap gerakan terasa seperti dilakukan setengah sadar. Rini memperhatikan perubahan itu. Mas, tadi siapa? Tanyanya saat mereka di dapur. Pak Wiryo. Rini langsung diam. Beberapa detik berlalu sebelum ia bicara lagi. Dia bilang apa? Darto tidak langsung menjawab. Cuma saran. Rini menatapnya lama. Mas, jangan sembarangan. Darto menghela napas. Aku cuma dengar dulu. Tapi kadang yang begitu tidak sesederhana kelihatannya. Darto tidak menjawab lagi. Malam datang tanpa hujan, tapi udara tetap berat. Setelah Isya, kampung mulai sepi. Hanya beberapa suara televisi dari rumah-rumah yang masih menyala. Darto berdiri di belakang rumah. Pak Wiryo sudah ada di sana, entah dari kapan. Ia berdiri dekat kandang, menghadap ke dalam, tanpa masuk. Kamu sudah siap? Tanyanya pelan. Darto ragu sejenak, lalu mengangguk. Pak Wiryo tidak banyak bicara. Ia hanya memberi beberapa petunjuk sederhana. Tidak ada mantra panjang, tidak ada benda aneh, hanya beberapa hal kecil. Menaruh sesuatu di sudut kandang, mengucapkan kalimat pendek, dan satu hal yang diulang berkali-kali. Kalau nanti malam kamu dengar apapun, jangan menoleh. Darto mengingat itu baik-baik. Jangan menoleh, ulang Pak Wiryo. Darto mengangguk. Setelah semuanya selesai, Pak Wiryo pergi tanpa banyak kata. Kandang kembali seperti biasa. Tapi suasananya tidak sama. Lebih sunyi. Lebih menunggu. Darto berdiri beberapa saat di sana, lalu akhirnya masuk ke dalam rumah. Rini tidak banyak bertanya. Ia hanya melihat wajah Darto yang tampak lebih tegang dari biasanya. Malam semakin larut. Lampu dimatikan. Semua kembali gelap. Pagi itu datang dengan keheningan yang berbeda. Darto terbangun lebih awal, bahkan sebelum suara ayam terdengar dari kandang. Tubuhnya masih terasa tegang, sisa dari malam yang tidak benar-benar ia lewati dengan tenang. Namun ada satu hal yang membuatnya segera bangkit dari tempat tidur. Rasa penasaran. Ia langsung menuju belakang rumah. Udara pagi terasa dingin, lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Embun masih menempel di ujung daun, dan kabut tipis menggantung rendah di atas sawah. Kandang berdiri seperti biasa. Tapi saat Darto membuka pintu dan melangkah masuk, ia langsung berhenti. Tidak ada ayam yang mati. Tidak satupun. Ia mengedarkan pandangan, memastikan. Sudut-sudut kandang yang biasanya menjadi tempat ayam mati, kini kosong. Semua ayam tampak bergerak aktif, bahkan lebih lincah dari biasanya. Darto menghela napas panjang tanpa sadar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dadanya terasa ringan. Mas, suara Rini terdengar dari luar. Darto menoleh. Tidak ada yang mati. Rini terlihat lega, meski ekspresinya masih menyimpan ragu. Syukurlah, katanya pelan. Darto tidak menjawab. Ia hanya terus memperhatikan ayam-ayam itu. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia belum bisa menjelaskan apa.
Hari itu berjalan lebih cepat dari biasanya. Darto bekerja dengan lebih semangat. Ia membersihkan kandang, mengganti air, dan menambah pakan dengan hati-hati. Setiap gerakannya terasa lebih ringan, seolah beban yang sempat menekan perlahan terangkat. Ayam-ayam itu makan dengan lahap, lebih lahap dari hari-hari sebelumnya. Bahkan saat pakan yang diberikan tidak banyak, mereka tetap terlihat kenyang. Tidak berebut berlebihan, tidak gelisah. Aneh. Darto memperhatikan tempat pakan. Seharusnya sudah berkurang banyak, tapi jumlahnya hampir sama seperti saat ia menaburkannya. Ia mengerenyit. Mungkin perasaannya saja. Ia mencoba mengingat, mungkin tadi ia menaruh lebih banyak. Namun perasaan itu tidak benar-benar hilang. Sore hari, Pak Hadi datang lagi. Ia berdiri di depan kandang, memperhatikan dengan seksama. "Sehat-sehat semua ya sekarang," katanya. Darto mengangguk. "Iya, sudah tidak ada yang mati." "Bagus itu, tapi tetap hati-hati. Kadang kalau terlalu cepat berubah juga harus dipikir." Darto terdiam sejenak. "Maksudnya?" Pak Hadi mengangkat bahu. "Ya, biasanya butuh waktu. Kalau tiba-tiba langsung bagus ya syukur, tapi jangan lengah saja." Darto mengangguk pelan. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa terasa mengendap. Malam datang lagi. Kali ini Darto tidak langsung merasa cemas. Ia duduk di depan rumah seperti biasa, ditemani Rini. Suasana kampung terasa normal kembali. Ada suara televisi dari rumah sebelah, anak-anak yang masih bermain di ujung gang, dan obrolan ringan dari pos ronda. Namun sesekali pandangan Darto tetap mengarah ke belakang, ke kandang itu. Lampunya menyala seperti biasa. Cahaya kuningnya terlihat lebih terang dari sebelumnya. "Mas?" Rini memanggil pelan. Darto menoleh. "Kemarin malam, kamu dengar sesuatu?" Pertanyaan itu membuat Darto diam. Ia tidak langsung menjawab. "Hanya suara biasa," katanya. Rini tidak terlihat sepenuhnya percaya, tapi ia tidak memaksa. Malam semakin larut. Kali ini Darto mencoba tidur lebih awal. Tubuhnya memang lelah, dan pikirannya mulai mencari istirahat. Namun di tengah malam, ia terbangun lagi. Sama seperti sebelumnya. Dan lagi-lagi karena suara. Dari arah kandang. Langkah. Pelan. Teratur. Darto membuka mata. Gelap. Ia menahan napas. Suara itu masih ada. Tidak tergesa. Seperti seseorang yang tahu kemana ia berjalan. Darto teringat pesan itu. Jangan menoleh. Ia tetap berbaring. Tapi kali ini, rasa takutnya berbeda. Tidak sekuat kemarin. Lebih akrab. Seperti sesuatu yang mulai dikenali, meski belum dipahami. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan, seperti sesuatu yang sengaja tidak ingin disadari terlalu cepat. Hari-hari di kandang berjalan lancar. Ayam-ayam tumbuh sehat, bulunya mulai memutih, tubuhnya membesar dengan cepat. Pembeli mulai datang lebih sering, bahkan sebelum waktunya panen benar-benar tiba. Darto mulai dikenal, bukan hanya sebagai orang yang baru mencoba, tapi sebagai orang yang berhasil. Namun, justru di tengah semua itu, sesuatu yang lain mulai terdengar lebih jelas. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun pisang di samping rumah berdesir panjang, seperti ada yang menggeseknya tanpa henti. Darto belum tidur. Ia duduk di ruang tengah, lampu dimatikan, hanya cahaya dari televisi tetangga yang sesekali masuk dari celah jendela. Rini sudah lebih dulu terlelap. Darto memejamkan mata, mencoba tidur. Lalu suara itu datang lagi. Langkah, pelan, beraturan, dari arah kandang. Darto membuka mata. Ia tidak langsung bergerak, hanya mendengarkan. Satu langkah, berhenti. Lalu satu lagi. Seperti seseorang yang berjalan perlahan sambil menghitung. Darto mengernyit. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di antara jeda langkah itu, terdengar suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. 1. Darto menahan napas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya, tapi suara itu muncul lagi. 2. Sangat lirih, hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat dada Darto terasa sesak.
Ia tetap di tempat, tidak menoleh, tidak bangun. Pesan itu masih ia ingat, jangan menoleh. Tapi pikirannya mulai berlari. Apa yang sedang dihitung? Ayam, langkah, atau sesuatu yang lain? Suara itu terus berlanjut. Tidak cepat, tidak lambat, hanya konsisten. 3, 4. Setiap angka diikuti satu langkah. Seperti ada yang berjalan di dalam kandang, mengelilingi ruang itu, memastikan sesuatu. Darto merasakan keringat dingin di pelipisnya. Ia ingin bangkit, ingin memastikan, tapi tubuhnya seperti menahan dirinya sendiri. Pagi harinya, Darto langsung menuju kandang. Seperti biasa, tidak ada ayam yang mati. Semua terlihat sehat. Namun kali ini, ia tidak langsung merasa lega. Ia berdiri di tengah kandang, memperhatikan. Ayam-ayam itu bergerak mengelilinginya. Lalu hampir bersamaan, mereka berhenti. Beberapa detik, diam, menghadap ke arah yang sama, ke arah Darto. Lalu kembali bergerak seperti biasa. Darto menelan ludah. Ia tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Sejak malam itu, suara itu semakin sering muncul. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk tidak bisa diabaikan. Dan setiap kali datang, polanya sama. Langkah, berhenti, bisikan angka, selalu pelan, selalu teratur, seolah tidak pernah terburu-buru. Rini mulai menyadari perubahan pada Darto. Ia jadi lebih pendiam, sering melamun, dan lebih sering melihat ke arah kandang, bahkan saat tidak ada alasan. "Mas," katanya suatu sore. Darto menoleh. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa." Rini tidak langsung percaya. "Kamu akhir-akhir ini beda." Darto menghela napas. Ia ingin bercerita, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Cuma capek," katanya akhirnya. Rini mendekat. "Kalau ada apa-apa bilang, jangan dipendam." Darto mengangguk, tapi tetap tidak bicara. Sore itu, saat matahari mulai turun, Darto kembali menghitung ayamnya. Ia berdiri di pintu kandang, mencatat jumlah dengan hati-hati. Sekali, 2 kali, hasilnya sama, lebih banyak dari jumlah awal. Ia menatap catatannya. Tangannya sedikit bergemetar. Angka itu tidak masuk akal, dan entah kenapa, terdengar familiar, seperti pernah ia dengar. Malamnya suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Darto terbangun dengan cepat. Langkah itu tidak lagi hanya di dalam kandang, seolah bergerak lebih jauh, mendekati rumah. 18, 19. Suara itu masih pelan, tapi sekarang Darto yakin, itu bukan pikirannya, itu nyata. Ia Sinton duduk seberlahan di tempat tidur, matanya mengarah ke jendela. Tirai tertutup, tapi cahaya samar dari luar masih masuk. Suara itu berhenti, tepat di luar. Tidak ada langkah lagi, tidak ada hitungan, hanya diam. Diam yang terlalu sunyi, seperti seseorang yang berdiri, menunggu. Darto menahan napas. Ia tahu, jika ia membuka tirai itu, jika ia melihat keluar, mungkin ia akan tahu siapa yang menghitung. Tapi juga, mungkin ia tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Tangannya bergerak sedikit, berhenti. Ia mengingat lagi, jangan menoleh. Perlahan, Darto menarik tangannya kembali. Ia berbaring lagi, memaksa matanya terpejam. Sementara di luar, keheningan itu tetap ada, lebih lama dari yang seharusnya, seolah sesuatu masih berdiri di sana. Tidak pergi, tidak tergesa, hanya memastikan bahwa semua yang dihitung masih sesuai. Pagi itu datang tanpa rasa lega. Darto berdiri di depan kandang lebih lama dari biasanya. Tangannya menggenggam buku catatan kecil yang sudah mulai kusam di bagian pinggir. Di dalamnya, angka-angka tertulis rapi. Jumlah awal, jumlah mati, perkiraan sisa. Semua terlihat benar, tapi kenyataannya tidak pernah cocok. Ia masuk ke dalam kandang, melangkah pelan di antara ayam-ayam yang kini sudah lebih besar. Suara kepakan dan gesekan kaki di atas sekam terdengar padat, memenuhi ruang yang tidak terlalu luas itu. Darto mulai menghitung lagi, satu persatu. Meski sulit karena ayam-ayam itu terus bergerak, ia tetap mencoba. Matanya mengikuti setiap gerakan. Bibirnya komat kamit tanpa suara.
Setelah selesai, ia berhenti. Angka itu lebih banyak lagi. Darto menatap sekeliling. Tidak mungkin. Ia mengulang dari awal. Hasilnya tetap sama. "Rin," panggilnya dari dalam kandang. Rini datang, menyekat tangan dengan ujung kerudungnya. "Iya? Coba bantu hitung." Rini terlihat ragu, tapi tetap masuk. Ia berdiri di sisi lain, mencoba menghitung dengan cara yang sama. Beberapa menit berlalu. Rini mengangkat wajahnya. "Mas?" Suaranya pelan. Darto menatapnya. "Lebih banyak ya?" Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Keduanya terdiam. Suara ayam yang sebelumnya terasa biasa kini terdengar berbeda. Lebih rapat, lebih penuh. Seperti ruang itu tidak cukup lagi menampung semuanya. Siang itu, Darto duduk di bawah pohon. Catatannya terbuka di pangkuan. Angka-angka di dalamnya tidak lagi memberi kepastian. Justru semakin ia lihat, semakin terasa tidak masuk akal. "Harusnya sekarang segini," gumamnya. Ia menatap kandang dari jauh. Ayam-ayam itu bergerak seperti biasa. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Dari bingung menjadi curiga. Di warung sore hari, beberapa warga mulai membicarakan usahanya. "Cepat sekali ya besarnya." "Iya, belum waktunya panen sudah segitu." "Katanya tidak pernah rugi sekarang." Darto duduk di sudut, mendengarkan tanpa ikut bicara. "Kadang kalau terlalu lancar ya..." Salah satu dari mereka berhenti, lalu menyeruput kopi. Yang lain hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang melanjutkan. Tapi cukup. Darto tahu arah pembicaraan itu. Malamnya, suasana rumah terasa lebih sepi. Rini tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melihat ke arah Darto yang duduk diam menatap lantai. "Mas," akhirnya ia berkata. Darto mengangkat kepala. "Kita ini tidak apa-apa kan?" Pertanyaan itu menggantung. Darto ingin menjawab iya, tapi kata itu tidak keluar. Sebagai gantinya, ia hanya menghela nafas panjang. "Aku juga tidak tahu," katanya pelan. Rini menunduk. Malam semakin larut. Darto tidak langsung tidur. Ia berdiri di belakang rumah menatap kandang. Lampu di dalamnya menyala seperti biasa. Cahaya kuning itu jatuh ke sekam, memantulkan bayangan yang bergerak pelan. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi Darto tahu, tidak ada yang benar-benar normal. Suara itu datang lagi. Langkah. Pelan, teratur. Darto menutup mata sejenak. 23. Bisikan itu terdengar lebih jelas malam ini. 24. Darto menelan ludah. Angka itu mendekati angka yang tadi ia hitung. Ia membuka mata, menatap kandang. Tidak bergerak. 25. Setiap angka seperti mengunci sesuatu. Seperti memastikan, seperti mencocokkan. Darto merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya. Apa yang dihitung itu sama dengan yang ia hitung, atau justru ia yang mengikuti hitungan itu? Tiba-tiba, suara itu berhenti. Tidak ada langkah lagi, tidak ada angka. Hanya diam. Darto masih berdiri di tempatnya. Beberapa detik berlalu. Lalu, dari dalam kandang, terdengar suara lain. Bukan langkah, bukan ayam. Lebih seperti gesekan. Pelan, seperti sesuatu yang bergerak di antara mereka. Darto menahan nafas. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Hanya satu langkah. Cahaya lampu membuat bayangan di dalam kandang terlihat lebih dalam. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di antara ayam-ayam itu, ada ruang kosong, seperti lingkaran kecil. Tidak ada ayam yang masuk ke sana, seolah ia menghindari titik itu. Dan di dalam ruang kosong itu,
bayangan terlihat lebih gelap dari seharusnya, seperti ada sesuatu yang berdiri, tapi tidak terlihat jelas. Malam itu datang dengan sunyi yang lebih dalam dari biasanya. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga, tidak ada obrolan di pos ronda, bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong sesekali pun diam. Seolah kampung itu sedang menahan napas. Darto duduk di ruang tengah, lampu dimatikan. Hanya cahaya tipis dari luar yang masuk melalui celah jendela. Rini sudah tidur lebih awal, meski Darto tahu itu bukan karena benar-benar tenang. Sejak sore tadi, suasana rumah terasa berbeda, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersama angin. Darto menatap lantai. Pikirannya tidak lagi berputar pada untung dan rugi, melainkan pada satu hal. Suara itu, hitungan itu, dan bayangan yang sempat ia lihat di dalam kandang. Ia mencoba mengingat pesan itu. Jangan menoleh. Sudah berhari-hari ia menahan diri. Sudah berhari-hari ia hanya mendengar tanpa melihat. Tapi malam ini, rasa itu berbeda. Bukan sekedar takut, lebih seperti dorongan untuk tahu. Tengah malam, Darto terbangun. Seperti biasa, tanpa suara awal, tanpa tanda, hanya tiba-tiba sadar. Lalu, langkah itu datang lagi. Pelan, teratur, lebih jelas dari sebelumnya. Dari arah kandang, Darto membuka mata. Tidak ada keraguan kali ini. Ia duduk perlahan di tempat tidur. 31. Bisikan itu terdengar, jelas, tidak lagi samar. Darto menelan ludah. Jumlah itu semakin mendekati angka yang ia hitung pagi tadi. 32. Langkah itu berhenti sejenak, lalu lanjut lagi. 33. Darto berdiri. Kakinya menyentuh lantai dengan pelan. Ia tidak berpikir panjang lagi. Ia berjalan menuju jendela. Setiap langkah terasa berat, tapi juga tidak bisa dihentikan. Suara itu terus berjalan. 34. Darto berdiri di depan tirai. Tangannya terangkat, berhenti sebentar. Nafasnya tidak teratur. Ia tahu, ini adalah batasnya. Jika ia melanjutkan, sesuatu akan berubah. 35. Tangannya menyentuh tirai. Dingin. 36. Darto menarik tirai itu perlahan. Cahaya lampu kandang langsung masuk ke matanya. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat. Kandang itu terlihat seperti biasa. Ayam-ayam bergerak pelan. Beberapa diam, beberapa makan. Namun, langkah itu masih terdengar. 37. Darto mengerutkan kening. Ia mencari sumber suara. Matanya menyapu seluruh kandang. Lalu, ia melihatnya. Di tengah kandang, di antara ayam-ayam yang bergerak, ada satu sosok. Tinggi. Lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya samar, seperti bayangan yang terlalu pekat untuk disebut gelap. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Tapi kehadirannya terasa, jelas, dan semua ayam perlahan menjauh dari sekitarnya, membentuk ruang kosong di sekelilingnya. 38. Suara itu berasal dari sana. Darto menahan napas, matanya tidak berkedip. Ia tidak yakin apa yang ia lihat, tapi ia tahu itu bukan manusia. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bentuk dan sesuatu seperti arah pandang yang tidak terlihat tapi terasa. 39. Lalu, tanpa suara, sosok itu berhenti menghitung.
Diam. Seluruh kandang mendadak sunyi. Ayam-ayam tidak bersuara, tidak bergerak, seolah waktu berhenti. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya, menghadap ke arah jendela, ke arah Darto. Darto membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menutup tirai, tidak bisa mundur, meskipun ia tahu sesuatu sedang melihat balik. Tidak ada mata, tidak ada wajah, tapi ia tahu, ia dilihat. Beberapa detik berlalu, atau mungkin lebih lama, Darto tidak tahu. Yang ia rasakan hanya satu, tekanan. Seperti ruang di sekitarnya menyempit, seperti nafasnya bukan lagi miliknya sendiri. Lalu, sosok itu bergerak. Satu langkah, pelan. Sekam tidak berbunyi. Ayam-ayam tetap diam. Langkah itu mengarah ke arah rumah. Darto tersentak. Tubuhnya akhirnya bereaksi. Ia mundur, tangannya menarik tirai dengan cepat, menutup jendela. Ia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak keras. Ia menatap jendela itu. Diam, menunggu. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada hitungan. Semuanya hilang, tapi justru itu yang membuatnya semakin takut. Pagi datang tanpa rasa lega. Darto duduk di depan rumah, wajahnya pucat. Rini keluar memperhatikan dengan cemas. "Mas, kamu kenapa?" Darto tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah belakang rumah. "Kita tidak sendiri," katanya pelan. Rini terdiam. "Apa maksudmu?" Darto menelan ludah. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata terasa tidak cukup. "Aku lihat sesuatu semalam." Rini langsung menegang. "Apa?" Darto menggeleng pelan. "Tidak jelas, tapi ada." Hening. Angin pagi berhembus pelan, membawa bau kandang yang sekarang terasa lebih menyengat. Hari itu, Darto tidak masuk ke kandang seperti biasa. Ia berdiri di luar, mengamati dari jauh. Ayam-ayam itu bergerak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sekarang, setiap gerakan mereka terasa berbeda, seperti mengikuti sesuatu, seperti menyesuaikan. Saat sore tiba, Darto mencoba menghitung lagi, bukan karena ingin, tapi karena takut. Ia berdiri di pintu kandang, menghitung dalam diam. Hasilnya sama seperti yang ia dengar semalam, 39. Darto menutup bukunya. Tangannya gemetar. Ia akhirnya mengerti. Selama ini, ia tidak benar-benar menghitung. Ia hanya mengikuti. Mengikuti sesuatu yang lebih dulu tahu jumlahnya. Malam belum datang, tapi rasa gelap sudah terasa. Darto duduk diam di dalam rumah. Tidak banyak bicara. Rini tidak lagi bertanya. Ia hanya melihat dan perlahan mengerti bahwa sesuatu telah berubah. Bukan di kandang, bukan di ayam, tapi di batas yang selama ini mereka jaga. Batas yang semalam telah dilanggar. Dan sejak itu, tidak lagi ada yang benar-benar memisahkan antara yang terlihat dan yang selama ini hanya menunggu untuk dilihat. Sejak malam itu, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Darto masih menjalankan rutinitasnya, tapi semua terasa berubah. Setiap langkah menuju kandang kini diiringi perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Bukan hanya takut, tapi juga seperti diawasi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi sebagian sawah di belakang rumah. Darto berdiri di depan kandang tanpa langsung masuk. Ia hanya melihat. Ayam-ayam itu tetap bergerak seperti biasa. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Tapi setelah apa yang ia lihat malam itu, semua terlihat berbeda.
Seolah ada sesuatu yang ikut bergerak di antara mereka. "Mas," suara Rini terdengar lemah dari dalam rumah. Darto menoleh cepat. Ia masuk ke dalam dan mendapati Rini duduk di samping tempat tidur anak mereka, Aldi. Wajah anak itu pucat, napasnya pelan dan tidak teratur. "Sejak subuh, panasnya naik," kata Rini dengan suara gemetar. Darto mendekat, menyentuh kening Aldi. "Panas, tidak biasa." "Sudah dikasih obat?" tanya Darto. Rini mengangguk. "Sudah, tapi tidak turun." Aldi membuka mata sebentar. Tatapannya kosong. "Pak," bisiknya pelan. Darto menunduk. "Iya, Nak." Aldi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah belakang rumah. "Ramai," katanya lirih. Darto membeku. "Ramai apa?" tanya Rini cepat. Aldi tidak menjawab lagi. Matanya terpejam kembali. Hari itu, Darto tidak kemana-mana. Ia tetap di rumah, membantu Rini merawat Aldi. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kata ramai itu terus terngiang. Apa yang dilihat anaknya? Apa yang sebenarnya ada di belakang rumah? Menjelang sore, Darto akhirnya keluar. Ia berjalan pelan menuju kandang. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Saat ia membuka pintu kandang, bau menyengat langsung menyambut, lebih kuat dari sebelumnya. Ayam-ayam itu bergerak mendekat seperti biasa, tapi kali ini mereka berhenti, serempak, menghadap ke arah Darto. Diam, tidak bersuara. Darto menelan ludah. Perasaan itu kembali, lebih kuat, lebih dekat, seperti ia tidak lagi berdiri sendirian di dalam kandang. Ia mencoba mengabaikan, mulai menabur pakan. Tangannya bergerak, tapi pikirannya tidak fokus. Saat pakan jatuh ke lantai, ayam-ayam itu tidak langsung berebut. Mereka tetap diam beberapa detik, lalu perlahan mulai bergerak, seperti menunggu sesuatu selesai. Darto menatap mereka satu persatu. Matanya turun ke lantai, kesekam. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Bekas, seperti jejak, bukan jejak kaki ayam. Lebih besar, lebih dalam, seperti sesuatu pernah berdiri di sana, berulang kali, di titik yang sama. Darto mundur perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia keluar dari kandang tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Malam datang dengan cepat. Rumah terasa lebih sunyi. Aldi belum juga membaik. Panasnya naik turun, tapi tidak pernah benar-benar turun. Rini duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mas," katanya tanpa menoleh. "Iya, kita harus cari bantuan." Darto diam. "Aku takut ini bukan sakit biasa." Kalimat itu menggantung. Darto tahu, ia juga merasakan hal yang sama, tapi mengakuinya terasa seperti membuka sesuatu yang lebih besar. Malam semakin larut. Darto duduk sendirian di ruang tengah. Lampu mati. Ia tidak ingin melihat keluar. Tidak lagi. Namun suara itu tetap datang. Langkah. Pelan. Dekat. Tidak lagi dari kandang, seperti berada di halaman. 39. Darto memejamkan mata. Jumlah itu tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, seolah sudah tetap. Lalu suara lain muncul, bukan langkah, bukan hitungan, lebih halus, seperti nafas. Darto membuka mata, perlahan menoleh ke arah pintu belakang. Pintu itu tertutup, tapi ada bayangan samar di bawahnya, seperti sesuatu berdiri di luar. Diam, tidak bergerak. Darto berdiri, langkahnya pelan. Ia mendekat, setiap langkah terasa berat. Ia berhenti di depan pintu, tangannya hampir menyentuh gagang, tapi ia tidak membuka. Ia hanya berdiri, mendengarkan. Dari dalam kamar, suara Aldi terdengar. Pelan. "Pak." Darto menoleh cepat. Ia masuk ke dalam dan mendapati Rini duduk di samping tempat tidur anak mereka, Aldi. "Jangan buka," bisiknya. Darto membeku. Ada yang nunggu. Rini menatap Darto dengan wajah pucat. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Suara langkah di luar berhenti, hening, lebih dalam dari sebelumnya. Seolah sesuatu yang tadi berdiri di sana masih ada, tapi tidak lagi bergerak. Darto duduk di lantai, badannya bersandar ke dinding, tangannya gemetar. Ia akhirnya mengerti.
Semua yang ia dapat, semua kemudahan, semua kelebihan itu tidak datang tanpa harga. Dan sekarang, harga itu mulai terlihat, bukan dalam bentuk uang, bukan dalam jumlah ayam, tapi dalam sesuatu yang jauh lebih dekat, lebih nyata, lebih menyakitkan. Di luar, kandang tetap berdiri, lampunya menyala seperti biasa. Ayam-ayam itu diam, tidak bersuara, seolah menunggu sesuatu, menunggu keseimbangan yang mulai berubah. Dan di antara keheningan itu, ada sesuatu yang tetap berjaga, tidak terburu, tidak marah, hanya memastikan bahwa apa yang sudah dimulai akan tetap berjalan, dengan atau tanpa persetujuan Darto.